Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Desi Ramadhani, NIM 192131086, Program Studi Hukum Pidana Islam, kelas 4C, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah asasi. Kaidah asasi merupakan kaidah fikih yang tingkat kesohihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah fikih tersebut dibagi menjadi 5, antara lain: 1. Segala perkataan tergantung pada niat, yang artinya niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan maksud melaksanakan segala sesuatu harus disertai dengan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Maksudnya dalam kaidah fikih tersebut sering dibicarakan hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari hadis, kemudian dia ragu apakah sudah batal wudunya atau belum, maka dia tetap dalam keadaan suci, namun alangkah baiknya dia mengulangi lagi wudunya. Yang ketiga yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya, hukum penerapan menimbulkan kesulitan dan kesungkaran bagi mukallaf, maka syariat mampu meringankannya, sehingga mukallaf dapat melakukan tanpa kesulitan dan kesungkaran. Selanjutnya yaitu kemudaratan, hendaknya dihilangkan. Yang selanjutnya yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kaidah niat beserta penerapannya dalam KUHP. Niat seseorang bersifat sengaja maupun sebaliknya tidak dapat disatukan oleh hukum pidana sebelum terjadinya perubahan tindak pidana. Hukum pidana mengedepankan prinsip tanggung jawab yang mutlak. Pandangan tersebut dibahas dalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi seseorang hanya dapat ditanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja ataupun kealpaan. Ketika seseorang berdoa dengan niat sesuatu dan belum melakukan perbuatan, maka tidak dapat dipidana. Berbeda dengan yang sudah berniat jahat, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan pidana, maka dapat dihukum pidana. Niat pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap orang yang darahnya dilindungi dengan memakai alat yang kebiasaan alat tersebut dapat membuat orang mati. Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya dianggap sebagai suatu jarimah dan dosa besar. Hukum jarimah itu apabila memenuhi persyaratan dan unsur-unsurnya. Penerapan niat dalam KUHP. Pasal 34 KUHP dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Ancaman pidana dalam pasal 340 KUHP adalah hukum mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lambat 20 tahun. Berdasarkan ketentuan percobaan dalam pasal 53 ayat 3 KUHP, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Muatan KUHP yang belum selesai dengan kaidah hukum pidana Islam. Dalam pasal 83 ayat 2 KUHP bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan pasal 83 ayat 2 KUHP tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahannya, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Pasal 83 ayat 2 KUHP memperlakukan secara berbeda antar tersangka dan terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain
dalam melakukan upaya banding terhadap putusan peradilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan falsaf diadakannya lembaga peradilan yang justru menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Demikian yang bisa saya jelaskan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.